Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Nakade. Saya dari Prodi PGMI semester 4, Fakultas Agama Islam dari Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah pengembangan pembelajaran sains yang diampuh oleh Ibu Niken Septantinintias, MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sains dan anak, di mana di dalamnya saya akan menjelaskan seperti apa sih anak itu dan seperti apa sains, juga hubungan antara sains dan anak. Untuk penjelasannya, mari ikuti penjelasan berikut ini. Baiklah, yang pertama kita harus mengenal seperti apa karakter anak tersebut atau seperti apa sih anak yang akan kita kenalkan dengan sains itu. Nah, menurut para ahli, salah satunya adalah Suryana pada 2013 berpendapat bahwa anak usia dini adalah merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Pada masa ini ditandai oleh berbagai periode penting yang fundamental dalam kehidupan anak selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya. Yang selanjutnya menurut Mulyasa pada 2005. Menurut NEAYC atau National Association for the Education of Young Children, anak usia dini merupakan anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 8 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan di taman kanak-kanak maupun penitipan anak maupun pendidikan prasekolah dan ataupun di sekolah dasar. Nah, berdasarkan beberapa pendapat yang sudah dijabarkan, maka dapat disimpulkan pengertian anak usia dini adalah rentang usia 0 sampai 6 tahun, di mana masa tersebut adalah masa yang disebut dengan masa Golden Age atau masa emas, di mana untuk rentang usia tersebut memiliki karakteristik yang unik dan memiliki tahap perkembangan yang berbeda per kelompok umur, di mana masa itu adalah masa pentingnya keterlibatan orang tua dan pendidik dalam memberikan rangsangan dan stimulasi agar anak tumbuh dan berkembang sesuai harapan dan sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak per kelompok umur. Yang selanjutnya adalah mengenal sains anak. Menurut Conan dalam Pahlavi 2016 dan Rosa pada 2012 berpendapat bahwa sains merupakan suatu deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan dengan kegiatan penelusuran segala dan fakta-fakta alam yang ada di sekitar anak. Pendapat lain juga menyatakan sains merupakan kombinasi dari keterampilan proses dan konten apa yang dipelajari anak. Ini menurut Jackman pada 2010. Dan pendapat ini juga didukung oleh pendapat lainnya, yaitu oleh Hanniger pada 2013 dalam Angraini et al. 2019. Berpendapat bahwa sains meliputi dua komponen, yakni konten dan proses. Adapun konten adalah semua cabang ilmu pengetahuan, dan pengetahuan yang mereka dapatkan akan bermakna jika mereka dapatkan melalui keterampilan proses, dan proses sains merupakan metode atau cara yang ditempuh oleh seorang pembelajar atau ilmuwan dalam memahami dan mendapatkan informasi dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Berdasarkan pendapat dan uraian tentang pengertian sains anak menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa sains anak merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang terdiri dari konten dan proses, di mana dalam kegiatan sains itu sendiri terdiri dari bagaimana anak mendapatkan ilmu pengetahuan dari alam sekitar mereka tentang alam dan fenomenanya, serta adanya sikap saintis yang dimiliki anak di saat anak melakukan praktik sains
dalam pembelajaran adanya pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan anak melalui pengamatan dan percobaan. Nah, lalu apa hubungan sains dengan anak? Pengalaman belajar yang diperoleh oleh anak dari lingkungan melalui cara mengamati, meniru, dan bereksperimen yang berlangsung secara berulang-ulang, termasuk stimulasi yang mempengaruhi seluruh potensi dan kecerdasan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang mampu memfasilitasi anak dalam masa tumbuh kembangnya, berupa kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan usia, kebutuhan, dan minat anak. Nah, karena pada hakikatnya sains sangat berhubungan langsung dengan anak melalui proses-proses alam yang terjadi di sekeliling anak. Pengalaman tentang sains hendaknya dilakukan sejak usia dini dengan kegiatan yang menyenangkan dan melalui pembiasaan agar anak mengalami proses sains secara langsung. Hal ini dilakukan agar anak tidak hanya mengetahui hasilnya saja, tetapi juga dapat mengerti proses dari kegiatan sains yang dilakukannya. Nah, di sini sains memungkinkan anak untuk melakukan eksperimen atau percobaan. Yang dimaksudkan dalam hal ini bukanlah suatu proses yang rumit yang harus dikuasai anak untuk memahami konsep tentang suatu hal, melainkan pada bagaimana mereka dapat mengetahui cara atau proses terjadinya sesuatu dan mengapa sesuatu dapat terjadi. Lalu, apa metode yang harus kita lakukan untuk mengenalkan sains kepada anak? Nah, metode-metode pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan sains anak merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan kegiatan. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tidak selamanya berfungsi secara memadai. Oleh karena itu, dalam hal memilih suatu metode yang akan dipergunakan dalam program kegiatan anak di taman kanak-kanak atau sekolah dasar maupun yang sederajat, guru perlu mempunyai alasan yang kuat dan faktor-faktor yang mendukung pemilihan metode tersebut, seperti karakteristik tujuan kegiatan dan karakteristik anak yang diajarkan. Metode yang digunakan untuk meningkatkan sains anak adalah metode yang dapat menggerakkan anak untuk meningkatkan motivasi, rasa ingin tahu, dan mengembangkan imajinasi mereka. Selanjutnya, mari kita bereksperimen. Eksperimen atau percobaan kita kali ini adalah tentang berat jenis, yaitu tentang air dan garam, di mana pada eksperimen atau percobaan ini kita dapat menjelaskan kepada anak bahwa mengapa kapal laut yang beratnya ribuan ton bisa mengambang di permukaan laut. Nah, yang pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya, di mana bahan-bahannya itu berupa air, telur, gelas, sendok, dan garam dapur. Berikut adalah video penjelasannya.
video eksperimennya saya ambil dari akun YouTube Aku Bisa. Nah, untuk lebih jelasnya jangan lupa streaming ya guys. Dan linknya ada di sini. Sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa dicoba eksperimennya ya guys. Wallahu latifun bi'ibadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.